metode dalam rangka upaya mengurangi efek rumah kaca, ya. Nah, sekarang kita lihat. Ibu sudah membuat rancangan LKPD-nya, yaitu kita akan melihat dari tujuan pembelajaran ini apa sih yang dimaksud dengan efek rumah kaca. Selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Saat ini kita mungkin tidak nyaman dalam ruangan yang tidak disertai alat pendingin seperti kipas angin atau AC. Di luar ruangan kita juga sering merasakan udara panas sehingga kita tidak betah berlama-lama di luar. Hal-hal yang kita rasakan tadi merupakan dampak kecil yang ditimbulkan dari fenomena alam yang dikenal dengan efek rumah kaca. Jadi di video ini kita akan belajar tentang efek rumah kaca dan pemanasan global. Simak terus videonya ya. Teman-teman mungkin sering mendengar istilah rumah kaca. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan rumah kaca? Rumah kaca merupakan rumah yang terbuat dari bahan kaca transparan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman tertentu. Rumah kaca dirancang untuk menahan panas matahari agar tidak mudah keluar dari rumah, sehingga suhu dalam rumah kaca tersebut relatif tetap hangat. Nah, prinsip rumah kaca inilah yang terjadi pada bumi kita sehingga dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Oke, nah kita tulis dulu pengertian dari efek rumah kaca, ya, di catatan karena nanti hubungannya dengan kita akan membuat materi ini di kelompok. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan permukaan bumi disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Anak-anak, kalau misalnya ibu tanya bedanya apa dengan rumah kaca yang tadi disampaikan untuk isi tanaman, sama nggak? Rumah kaca dengan efek rumah kaca sama nggak menurut kalian? Sama nggak? Bedanya apa? Kalau yang rumah kaca tadi untuk budidaya tanaman. Kalau efek rumah kaca yang akan kita pelajari, ya. Sebetulnya kalian sudah mengalaminya, anak-anak, ya. Kita rasakan sekarang sudah adanya terjadinya perubahan iklim. Harusnya kemarin kita hujan itu jatuhnya di bulan, umumnya di bulan apa? September, Oktober gitu hujan ya. Terus sekarang kalian rasakan kemarin di bulan November ya, November, Desember itu baru hujan. Hujan aja nanti jeda lagi, ya. Nah, itu yang kita rasakan betapa panas sekali. Nah, udah selesai? Ini hanya sampai tengah-tengah, nanti akan dijelaskan lagi. Ini nanti secara teori dulu ya. Nah, untuk prakteknya nanti untuk pertemuan kita yang ketiga. Oke. Nah, ini adalah pembahasannya. Efek rumah kaca itu apa? Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu pertama, seperti yang kita tahu, atmosfer bumi terdiri dari berbagai macam gas sebagai radiasi matahari yang mengenai. Ibu tanya dulu, apa sih atmosfer itu? SD udah pernah loh, siapa yang tahu? Atmosfer, ya, Keti. Ya, betul. Lapisan. Kalau kalian hujan, kalian pakai payung. Kalau kalian kepanasan, kalian pakai payung atau topi. Tujuannya adalah melindungi
terlindungi panas dari kepala kita terlindungi panas dari matahari. Sama, topinya bumi itu ibaratnya adalah atmosfer. Kita belum masuk nih ke materi atmosfer. Atmosfer itu nanti kita pelajari pada saat di materi struktur tata surya, ya. Nah, dari sini kita lihat H2O. Mungkin kalian kenal. Apa sih H2O tuh? H2O. Uap air. O2 oksigen. CO itu karbon monoksida. Apa itu karbon monoksida? Dihasilkan oleh siapa? Oleh knalpot, ya, motor, mobil, ya, itu menghasilkan karbon monoksida. NO ini yang memicu terjadinya pembakaran sampah, ya, atau menjadi gas-gas yang beracun. Kalau CO2 siapa yang menghasilkan? Manusia pada saat proses apa? Bernapas mengeluarkan karbon monoksida. Kalau selain gas karbon monoksida itu dihasilkan karbon dioksida dihasilkan oleh manusia, siapa lagi? Hewan. Apalagi? Tumbuhan. Apalagi? Manusia tadi udah. Apalagi? Polusi. Dari mana polusi? Biasanya dari mana? Yang asap kendaraan tadi udah menghasilkan karbon monoksida. Dari apa? Asap pabrik. Bener nggak? Coba di Bandung Timur, siapa yang nggak lewat pabrik? Banyak pabrik kan? Bandung ke arah Dayakolot ada pabrik juga kan? Ke daerahnya ibu apalagi, ya, ke daerah Soreang. Yang hampir tidak ada pabrik mungkin di daerah Bandung Utara, ya. Bandung Utara itu hampir sedikit sekali pabrik. Kalaupun ada itu pabrik-pabrik kecil. Nah, anak-anak coba kita lihat dari sini. Kita bayangkan matahari sinarnya mencapai ke permukaan bumi. Kira-kira akan dikemanakan sinar ini? Akan dipantulkan. Kita bayangkan gini anak-anak. Kalau tidak ada efek rumah kaca, mungkin bumi kita menjadi dingin. Menjadi dingin. Itu yang untungnya, ya enggak? Kalau adanya efek rumah kaca, untungnya adalah bumi kita menjadi hangat. Karena kalau tidak ada efek rumah kaca, jadi apa tadi? Dingin. Kita bayangkan ada kehidupan nggak kira-kira? Tidak ada. Bener nggak? Karena tidak ada sinar matahari. Nah, sekarang gimana kalau seandainya terjadinya si pemanasan global ini, matahari yang harusnya dipantulkan ini terhalangi oleh gas-gas yang beracun tadi? Siapa yang melakukannya? Manusia. Hewan itu adalah terkena dampaknya, anak-anak. Bener nggak? Contoh sederhananya gini. TPA Sarimukti terbakar. Dengar ya? Sampai beberapa waktu yang lalu Bandung disebut dengan darurat sampah. Dipicu oleh apa? Oleh adanya gas karbon monoksida, gas karbon dioksida, gas metana. Itu yang menyebabkan berbahaya anak-anak. Ini contohnya, kita lanjutkan dulu dengan videonya ya. Atmosfer bumi dipantulkan kembali ke ruang angkasa, sebagian diserap oleh radiasi atmosfer dan sebagian lainnya diteruskan sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya, radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi dipantulkan kembali ke atmosfer dan sebagian diserap oleh bumi. Akibatnya, bumi memanas dan memancarkan radiasi gelombang inframerah. Radiasi gelombang inframerah yang dipancarkan dari permukaan bumi sebagian diserap oleh gas-gas rumah kaca. Akibatnya, gas rumah kaca memanas dan memancarkan kembali radiasi gelombang inframerah ke segala arah, termasuk ke permukaan bumi. Keberadaan
gas rumah kaca di atmosfer inilah yang memerangkap radiasi inframerah di antara permukaan bumi dan atmosfer sehingga terjadi kenaikan suhu. Secara fisis, efek rumah kaca dapat dijelaskan dengan ilustrasi berikut. Pada keadaan normal, radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi diserap dan dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Radiasi yang diserap menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat. Akibatnya, bumi memancar karbon dioksida. Oke. Sekarang kalau tadi pakai ilustrasi itu materinya di SMA ya, kalian di SMP. Jadi Ibu akan kasih sederhananya aja gini nah. Ini harusnya warnanya merah. Ya, harusnya warnanya merah. Kita bayangkan logika kita, matahari mencapai ke permukaan bumi. Tadi Ibu bilang adanya efek rumah kaca menguntungkan bagi kita, menjadi bumi kita menjadi hangat. Tetapi tidak menguntungkan apabila terjadinya ada gas-gas yang beracun. Siapa yang memicunya adalah kita anak-anak. Coba, siapa yang bangun pabrik? Manusia. Siapa yang bakar sampah? Manusia. Kalau karbon dioksida dihasilkannya adalah dari hasil proses pernapasan, asap knalpot dan lain sebagainya. Kalau CH4 ada yang tahu nggak contohnya apa? Anak-anak sedikit jorok ya. Kalau kamu di rumah-rumah pasti kalian punya namanya septic tank, bener nggak? Septic tank itu biasanya untuk penampungan ya, penampungan WC itu namanya septic tank. Anak-anak pernah dengar berita kalau ternyata ada tukang yang menyedot WC, terus caranya nyobainnya gimana? Dikasih api, terus ada kejadian karena bocor meledak, ada yang meninggal kan? Ada yang meninggal satu, yang satu luka bakar hebat. Kesimpulannya, lubang WC kalian itu, maaf ya sedikit jorok, itu memang bau isinya kotoran, tetapi akan diubah menjadi gas metana. Gas metana ini yang beracun anak-anak. Ya, jadi makanya kalau orang yang kecemplung ke WC itu pasti akan meninggal. Meninggalnya bukan karena dia kecemplung ke dalam kotoran, enggak, tetapi karena menghasilkan gas metana yang beracun. Kamu menghisap ini langsung pingsan. Metana itu bahaya dan itu bisa langsung meninggal. Contoh yang kedua, gas metana ini sekarang banyak produksi ayam. Oke, produksi ayam itu kotoran ayamnya, lalu bulu-bulunya kemana larinya? Kemana larinya? Ke sampah. Harusnya tukang ayam itu ya, pemotongan ayam, pemotongan sapi, kambing dan lain sebagainya harusnya punya untuk pengolahan limbah, nggak boleh dibuang ke saluran sungai karena ini loh nak, menghasilkan gas metana. Coba, pasti kalian pernah juga mengalami sampah berhari-hari kamu bungkus ke dalam kantong kresek gede. Coba kamu pegang, terasa panas. Panasnya diubah jadi apa? Jadi gas metana. Ini ada NO2, SF6, PFC, HF2, HFC dan lain sebagainya. Kalau CFC pernah dengar CFC apa? No. Bukan California Fried Chicken ya. Apa? Fluorokarbon. Di mana itu adanya? Pernah dengar CFC? Ada Bu di Cicadas ada. Apa CFC? Ada yang tahu nggak? Di mana? Di AC. Di mana lagi?
Kulkas, betul. Lah kalau misalnya kulkas kamu nggak diisi freon, yang nggak ada CFC-nya, tuh ada CFC tuh, ya kan? Lah kalau misalnya AC-mu nggak diisi freon, jadi panas, dinginnya itu kan diisi oleh freon. Yang berbahaya tuh itu, nak. Nah, gimana caranya mengantisipasi kita menggunakan AC nggak banyak-banyak? Caranya gimana? Di rumah yang pakai AC ada di sini? Yang pakai AC. Nah, kalau kamu pakai AC gimana cara mengatasinya? Sepanjang kamu masuk kamar sampai pagi hari pakai AC terus? Dimatiin. Pakainya gunakanlah timer. Ya kan? Tapi maaf, kalau kulkas mau tidak mau harus nancep terus ya. Karena kalau enggak apa? Rusak. Motornya yang rusak. Motor listrik kita belajarnya nanti di kelas 9. Nah, itu hubungannya, nak. Ya, gas itu. Nah, sekarang gini. Kita lanjutkan lagi ya. Karbon dioksida CO2 dan metana CH4 merupakan gas rumah kaca yang paling berperan terhadap terjadinya efek rumah kaca. Boleh kalian sambil tulis ya. Jadi gas rumah kaca tadi, fluorokarbon CFC, karbon dioksida CO2 dan metana CH4 merupakan. Nah, ini. Jadi CO2 dan CH4 ini adalah gas yang menyumbangkan banyak dari terjadinya efek rumah kaca. Ya, CO2. Makanya kalau misalnya kalian pernah dengar ya, ada di sini karbon monoksida ya, CO. Kalau O-nya 1 itu berarti monoksida. Kalau 2 itu dioksida. Ini monooksida. Monooksida atau jadi monoksida. Nah, anak-anak gini, pada saat kalian pernah mendengar berita ada anak kecil, anak bayi, ceritanya pengen diasuh oleh mamahnya, diajak jalan-jalan di Pasar Baru tuh kejadiannya. Si anak bayinya disimpan dong di dalam mobil, mamahnya belanja ke Pasar Baru ya, papahnya di dalam mobil ya, tapi mungkin papahnya lupa bahwa dia menggunakan AC dalam kondisi menyala. Kalau orang dewasa mungkin proses pernapasan sudah normal, tetapi dengan adik-adik yang balita ya, itu masih rentan anak-anak. Ternyata begitu mamahnya kembali dari belanja, yang ditemui apa? Anaknya sudah meninggal, sudah membiru. Kenapa itu bisa terjadi? Karena keracunan gas karbon monoksida. Ini nggak sedikit anak-anak kejadian. Ada 4 ustadz jalan-jalan, habis mereka apa tuh, kalau di Islam itu mereka memberikan ini ya, apa, pembelajaran gitu ya. Terus ke Kuningan, mau kembali lagi ke Bandung, di pinggir jalan lemes. Akhirnya mereka meminggirkan mobil. Apa yang terjadi? Pagi harinya sudah dinyatakan 4-4-nya meninggal. Kenapa kok bisa meninggal, nak? Adik bayi kenapa kok bisa meninggal? Asap knalpot itu bocor masuk ke dalam ruangan mobil. Nah, makanya kalau misalnya kalian di dalam mobil, apa misalnya lagi meninggalkan kamu belanja dulu atau kemana dulu, biasakan posisi mobil walaupun AC-nya nyala nggak apa-apa, tapi minimal ada ruang terbuka, minimal setengah senti lah ya, jendela itu dibuka. Supaya apa? Supaya terjadi sirkulasi, tidak terjadi kebocoran knalpot ini menjadi racun buat kita. Anak-anak, hubungannya dengan pernapasan. Si alveolus kita itu akan menjadi menyusut. Jadi kayak kamu ibaratkan kalau anggur itu jadi kisut, peot. Akhirnya tidak bisa terjadi sirkulasi. Nah itu ya. Oke.
Nah, kita lanjut. Gas rumah kaca yang paling berperan terhadap terjadinya efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca tadi bersumber dari kegiatan-kegiatan berikut. Gas karbon monoksida berasal dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan biomasa. Gas karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil dan bahan yang berasal dari makhluk hidup, pernapasan makhluk hidup, dan letusan gunung api. Gas metana didominasi oleh kegiatan para tani. Boleh kalian tulis. Jadi sumber-sumber gas rumah kaca ini adalah tadi sudah diberi contohnya oleh Ibu. Karbon monoksida itu adalah pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan biomasa. Maka kalau kalian naik motor dibonceng papamu, kamu nggak pakai masker, berbahayanya adalah kamu menghirup asap knalpot, ya. Kalau lagi naik kendaraan, berkendara, pakailah masker, nggak apa-apa, ya. Justru lebih disarankan. Tapi kalau di ruangan terbuka, di sekolahan, kalian tidak sakit, boleh dibuka, ya. Yang kedua, karbon dioksida, pembakaran bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu apa sih, Nak? Minyak. Siapa penggunanya? Manusia. Untuk apa? Untuk ngisi BBM. Kalau dulu zamannya Ibu masih kecil, nyalakan kompor nggak pakai gas, pakainya apa? Minyak tanah. Makanya kompornya jadi hitam-hitam. Begitu di kompornya ditiup, wah baunya satu ruangan. Pernapasan makhluk hidup jelas. Letusan gunung api, nah kalau letusan gunung api itu tanpa kita sadari sebetulnya itu menjadi gas rumah kaca. Terus yang ketiga, kegiatan pertanian dan peternakan yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu, bahwa kotoran ayam itu, apalagi ayam baru 40 hari udah jadi konsumsi kalian, ya kan? Kalian kan makan ayam dari hasil ayamnya disuntik kan supaya gendut. Iya. Loh, jadi ayam kamu bayangkan ayam 40 hari, kira-kira kalau ayam 40 hari itu baru segini. Tapi kan ini disuntikin terus pakai vitamin. Makanya kan kalau kalian lihat tuh di pahanya ayam atau di sayapnya ayam ada biru-birunya. Nah itu bekas suntikan. Ya, itu makanya resikonya kalau kalian kegemukan, sukanya makan ayam, itu larinya adalah ke kelenjar tiroid. Pertumbuhan kalian terhambat. Itu, ya. Nah, ini hubungannya dengan pertanian dan peternakan. Terus kalau misalnya harusnya pemotongan hewan itu mau ayam, mau sapi, mau kambing dan lain sebagainya, dia harus tadi punya apa, Nak? Punya tempat untuk pengolahan limbah. Nah, sekarang contohnya, kemarin kalau nggak salah sama Ibu sudah disinggung, kalau di rumah sakit bekas operasi, kemana larinya? Rumah sakit yang baik harusnya dia punya instalasi untuk pengolahan limbah. Kalau tidak punya instalasi pengolahan limbah, harusnya ditutup, karena bahayanya adalah masa ada bekas operasi darah keselokan, nggak boleh itu. Harus ada pengolahan limbahnya supaya yang terbuang ke sungai itu adalah betul-betul hasil dari limbahnya. Tidak boleh sisa-sisa ininya, sisa-sisa istilahnya sudah diproses, ya, tidak berbahaya lagi. Produksi batu bara kebanyakannya di daerah Kalimantan, ya. Nah, ini menggunakan batu bara sama briket, ya, istilahnya batu bara itu briket, ya. Di Cina itu adalah terjadi, Ibu membaca di
grafik itu dijelaskan di situ bahwa ternyata Cina adalah pemicu terjadinya efek rumah kaca terbesar karena mereka menggunakan untuk memasak di rumah-rumah tangga itu menggunakannya batu bara, ya, gas alam dan minyak bumi. Ya, sekarang puji Tuhan tidak boleh lagi ada minyak tanah. Lalu pembusukan sampah, pembusukan sampah jelas ya, tadi Ibu udah jelaskan bahwa terjadinya proses pembusukan itu adalah menyebabkan terjadinya gas metana. Itu oke, kita lanjutkan. Dan peternakan, produksi dan transportasi batu bara, gas alam dan minyak bumi, pembusukan sampah, dan pembakaran biomasa. Gas nitrogen oksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan pertanian. Gas nitrogen dioksida dari pemumpukan nitrogen, pembabatan hutan, dan pembakaran biomasa. Gas penerang dioksida bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, emisi bahan bakar, dan letusan gunung api. Oke, nah ini ya, di nitrogen oksida ini asalnya dari mana? Bahan bakar fosil juga. Kegiatan pertanian, kok bisa ya masuk ke kegiatan pertanian? Contohnya apa, Nak? Kegiatan pertanian itu contohnya apa? Pemupukan, penyemprotan hama, bener nggak? Contohnya aja, Nak, kalau pupuk terlalu banyak ke pertanian, hujan turun, pupuknya larinya kemana? Ke tanah, terus ke air. Nah, kalau di air itu jadi dikenal dengan namanya blooming algae atau eutrofikasi. Apa itu? Tumbuhnya eceng gondok yang banyak, akhirnya menutupi permukaan rawa, danau. Hari Senin kita akan presentasi apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Kelompok ya. Ini udah selesai? Sudah. Dikit lagi. Oke. Udah ya, beres ya. Malah ya. Cobain dulu. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ke LKPD, untuk hari Senin dulu. Hari Senin. Hari Senin tanggal 29 ya. Betul? Ya. Hari Senin tiap kelompok membawa tiap kelompok 1 botol 600 ml minyak jelantah. Ini per siswa ya, tiap siswa. Minyak jelantah. Tahu minyak jelantah nggak? Bekas goreng. Nggak boleh beli minyak baru, ya, bukan minyak baru. Sekali lagi, ya, 1 botol, masing-masing ya 1 botol. Jadi berarti ada 3 botol ya. Oke. Terus yang kedua, 1 buah botol
lembar kaos bekas. Kaos bekasnya kaos yang bersih ya. Jangan kaos buat lap terus kamu bawa, jangan. Kaos bekas bajumu ada yang nggak cukup kan? Satu aja korbanin, satu ya. Terus arang 1 kilo 2 kelompok. Arang, beli arang. Ibu mintanya sih setiap kelompok setengah kilogram. Tapi setengah kilogram juga udah banyak kok. Ya, setengah 1/4 sih sebetulnya ibu butuhnya. Ya, terus botol, baskom, kaos, arang, kocokan, telur. Tahu nggak yang bentuknya kayak gini nih? Tahu. Kocokan telur. Ini satu ke mama. Hah? Ya yang punya. Masuk. Satu kelompok ya satu aja. Yang masing-masing mah ini. Orang punya baunya. Nanti yang nggak punya nanti donasi ya.